akhirnya bisa istirahat juga ya. Benar nih, udah lapar banget. Tenang-tenang, aku ada kue nih. Ayo makan, ayo makan. Wah, terima kasih Nola. Guys, roti ini kalau dikunyah lama-lama kayak ada manis-manisnya gitu ya. Iya ya. Iya, coba aja lah kamu kunyah lama-lama kayak ada manis-manisnya gitu. Iya, ada rasa manis-manisnya. Tunggu dulu, kok bisa gitu ya? Nah, jadi teman-teman semua, hal itu disebabkan karena saat roti yang kita makan masuk ke mulut, kelenjar liur akan memproduksi air liur guna menghaluskan makanan. Air liur ini mengandung enzim amilase, sehingga roti tawar yang kita makan akan terasa manis jika dikunyah lama-kelamaan. Pada mulut hanya ada satu enzim saja, yaitu enzim amilase. Enzim amilase adalah enzim pencernaan yang memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Enzim amilase ini pada mulut dihasilkan di kelenjar liur. Enzim amilase juga dapat memutuskan ikatan glikosida pada senyawa polimer karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat ini bertujuan agar nutrisi yang berasal dari makanan dapat diserap ke dalam aliran darah dan digunakan tubuh untuk menunjang fungsi sel-sel. Ada terdapat dua tipe enzim amilase yang berbeda. Enzim ini diklasifikasikan sesuai dengan cara memotong ikatan glikosidik, yang mana ikatan glikosidik ini merupakan jenis ikatan eter yang menghubungkan molekul karbohidrat atau gula ke kelompok lain. Dua jenis amilase itu adalah alpha amilase dan beta amilase. Alpha amilase ditemukan dalam air liur manusia, di mana alpha amilase memulai proses kimia dalam pencernaan dengan hidrolisis pati. Sedangkan beta amilase bisa kita temukan di berbagai biji tanaman, misalnya pada biji mangga, biji pepaya, biji nangka, dan berbagai tanaman lainnya. Mekanisme kerja enzim amilase terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama degradasi atau penguraian amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Degradasi atau penguraian ini terjadi sangat cepat dan diikuti dengan menurunnya visikositas dengan cepat. Tahap kedua, terjadi pembentukan glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir. Teman-teman tahu tidak bahwa kadar enzim amilase dapat menurun atau meningkat? Hal ini dapat mempengaruhi fungsi sekaligus memberikan efek negatif pada tubuh. Kadar enzim amilase yang normal pada tubuh manusia adalah sekitar 23-85 unit per liter darah. Apabila kadar amilase pada tubuh kita terlalu tinggi, dapat mengindikasikan adanya beberapa penyakit diantaranya yaitu kolesistitis, tukak lambung, infeksi kelenjar ludah, penyumbatan usus. Sedangkan jika kadar amilase pada tubuh kita rendah, maka dapat mengindikasikan beberapa penyakit, yaitu penyakit ginjal, penyakit hati, dan sebagainya. Tahukah kalian bahwa enzim amilase juga banyak digunakan dalam industri? Hal ini digunakan dalam industri pembuatan dan fermentasi bir untuk konversi pati menjadi gula terfermentasi. Pada industri tekstil, amilase digunakan untuk merancang tekstil. Kemudian pada industri deterjen, amilase tercampur dengan enzim protase dan lipase sebagai pencuci noda pakaian, dan dalam industri makanan digunakan untuk pembuatan sirup manis. Untuk meningkatkan konten diastase tepung, untuk memodifikasi makanan bayi, dan menghilangkan pati dalam produksi jeli. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan mengenai enzim amilase yaitu enzim amilase pada sistem pencernaan tubuh kita berada di mulut dan berfungsi untuk memecah pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Nah, teman-teman, karena roti yang kita makan tadi termasuk karbohidrat, maka jika kita kunyah secara lama-kelamaan akan terasa manis karena adanya enzim amilase pada mulutnya.